Baik, teman-teman sekalian, para peserta webinar, kita bisa memahami atau memaknai pendidikan NU sebagai subkultur dari pendidikan Indonesia dan pendidikan Indonesia sebagai subkultur dari pendidikan dunia. Jadi kita kalau memakai hierarki tersebut ya, pemahaman hierarkis tersebut, maka kita akan lebih mudah memahami keterkaitannya. Jadi sebenarnya pendidikan NU itu adalah lahir dari pendidikan Indonesia. Meski secara historis NU mendahului lahirnya Indonesia. Dan ini yang terkadang membuat tumpang tindihnya. Ya. Pasca Indonesia merdeka resmi menjadi satu nation state ya, negara bangsa, menjadi al-waton, maka kita otomatis sudah menjadi bagian dari Sisdiknas atau sistem pendidikan nasional itu sendiri. Nah, saya kira kalau kita petakan, saya mohon maaf tidak menyiapkan PowerPoint, tapi saya berusaha sejernih mungkin menyampaikan paparan ini. Pendidikan Indonesia itu setidaknya bisa kita petakan jadi dua komponen, yaitu pendidikan yang dikontribusikan oleh NU dan pendidikan yang dikontribusikan oleh elemen non-NU. Tentunya lebih banyak. Tapi karena NU diklaim ya memiliki atau pengikut yang banyak, maka apakah benar kontribusi kita kepada pendidikan Indonesia itu sendiri telah maksimal. Jadi ketika kita memahami pendidikan yang berkembang di NU atau istilah yang sekarang lazim dipakai, Sisdikno ya, sistem pendidikan NU itu sebagai subkultur atau subsistem dari pendidikan Indonesia, beberapa real ya dan relevan kontribusinya atau itu hanya klaim saja. Nah, saya kira ini kelemahan kita sampai saat ini seperti tadi disinggung itu memang ada pada data, baik data kuantitatif maupun kualitatif. Karena memang pergantian rezim juga sering terjadi dan membuat pendidikan nasional kita tidak stabil, bahkan mengalami krisis. Nah, mudah-mudahan harapan normatif kita, pendidikan NU itu menjadi solusi dari krisis itu. Bukan semakin terpuruk juga di dalam krisis pendidikan nasional. Baik itu ya. Nah, saya kira kalau kita ingin mencari profil pendidikan NU secara tekstual atau secara normatif, secara idealis, itu ada di dalam konsep mabadi' khairi ummah. Jadi para masyayikh, para guru NU sudah menyusun ya. Itu telah mencakup dasar-dasar atau garis besar haluan bagaimana kita menjadi umat yang terbaik di zaman seperti sekarang ini. Yang tentunya sudah diberitakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kondisi global kemanusiaan hingga akhir zaman itu bukannya semakin baik. Ya mamin zamanin yamurru illa wa ma ba'dahu syarrun minhu gitu. Tidaklah satu zaman itu berlalu kecuali apa yang terjadi sesudahnya jauh lebih buruk, lebih merosot lagi. Kita harus menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik itu adalah visi dan misi Al-Qur'an dan itu adalah visi misi umat Islam di Indonesia khususnya yang juga yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama dalam hal ini oleh para masyayikh, para muassis, para ulama dan para pejuang Nahdliyin kita gitu. Jadi saya kira di situ sudah selesai. Seandainya kita mengkaji mabadi' khairi ummah itu kita bisa mendapatkan wawasan itu. Kalau kita ingin mengetahui profil pendidikan NU itu atau sistem pendidikan NU itu ada di dalam fikroh pemikiran para ulamanya. Karena NU itu organisasi keulamaan dikomandoi oleh para ulama, maka untuk mengetahui potret pendidikan di kalangan NU itu adalah mengetahui fikroh para ulama itu sendiri. Dan kita tidak usah jauh-jauh ya, kita bisa melihat di dalam fikroh atau manhaj atau pemikirannya para ulama kita. Sehingga itu referensi terbaik ya untuk mengetahui apa itu pendidikan yang dikembangkan dan akan terus dikembangkan ya. Bukan dari data-data statistik, bukan dari arus-arus teori pendidikan di luar, bahkan dari ormas lain atau dari pemikir para filosof misalnya, bukan. Nah, itulah uniknya buat saya. Sehingga saya khawatir ya kalau misalnya generasi muda NU kayak kita ini, mayoritas dari kita mungkin ya itu tidak mengenal lagi fikroh tarbawiyah, pemikiran pendidikan yang berkembang di kalangan para ulama itu sendiri. Adakah yang berusaha menggali pemikiran itu secara serius sampai pada tataran yang sangat aplikatif misalnya. Nah, di sini saya menemukan kesinambungan setidaknya di tiga pemikiran besar ya, seperti Imam Al-Ghazali ya, yang karya-karyanya banyak berpengaruh di dunia pesantren. Karyanya Imam Az-Zarnuji, seorang ulama mazhab Hanafi yang menulis kitab sangat tipis tapi luar biasa terkenal dan sampai sekarang terus diajarkan, yaitu Ta'limul Muta'allim. Dan juga guru kita sendiri Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, dan juga banyak karya-karya yang sebenarnya berkembang pasca itu. Namun saya menyebut tiga nama ini yang paling mudah dikenali.